Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Pak Tito Sugiharto MN. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Komputer, Pak Erik Kurniadi MKom. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Program Studi dan juga Sekretaris Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Laboratorium di Fakultas Ilmu Komputer. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer. Dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa program studi teknik informatika, sistem informasi, desain komunikasi visual, dan juga manajemen informatika D3, dan juga rekan-rekan panitia dalam kegiatan sosialisasi skripsi mahasiswa angkatan 2020 tahun 2023 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa berkumpul melalui Zoom meeting untuk kegiatan sosialisasi skripsi. Tak lupa salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan insya Allah kita semua selaku umatnya yang taat dan patuh kepada ajarannya hingga akhir zaman. Mohon maaf Bapak dan Ibu di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan juga rekan-rekan mahasiswa. Di hari Sabtu ini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi skripsi. Tak lain tak bukan, ini adalah untuk mempersiapkan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 untuk kegiatan tugas akhir dan juga skripsinya. Sehingga nantinya di tahun ajaran 2023 dan juga 2023-2024, rekan-rekan mahasiswa sudah siap untuk yang namanya mengikuti kegiatan ataupun melaksanakan kegiatan skripsi dan untuk menyelesaikan rekan-rekan studi di Fakultas Ilmu Komputer. Baik, untuk memperlancar kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka kegiatan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah arahan dan juga prakata dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Pak Tito Sugiharto MN. Saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Pak Rio Andriat Krisdiawan MKom. Yang saya hormati Pak Wakil Dekan 2, Pak Erik Kurniadi MKom. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan program studi. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu Komputer, rekan-rekan panitia yang saya hormati juga, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan limpahnya, Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang sangat baik sekali, yaitu sosialisasi skripsi untuk angkatan 2020. Salawat dan salam, marilah kita panjatkan juga kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, yang insya Allah selalu taat dan patuh pada ajarannya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Pak Wakil Dekan 1 dan rekan-rekan panitia yang sudah melaksanakan kegiatan skripsi pada pagi hari ini. Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif sekali,
di mana ini akan memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dosen pembimbing skripsi untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan teknik pelaksanaan skripsi di Fakultas Ilmu Komputer. Tentu kita ketahui bersama rekan-rekan semua, Bapak Ibu dosen semua, regulasi dari pemerintah berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Muncul peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3/M/2021 tentang indikator kinerja utama, di mana di dalam salah satu indikator yang ada di IKU tersebut, ini adalah menyatakan terkait dengan lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas itu adalah lulusan yang dapat lulus dengan tepat waktu dan memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Epkom Universitas Kuningan, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, berkeinginan menargetkan lebih dari 50% mahasiswanya lulus tepat waktu dan memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Tentu untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, pimpinan prodi dan fakultas, dan seluruh sivitas akademika. Hari ini, salah satu program kerja dari bidang akademik Pak Wakil Dekan 1 digugurkan program sosialisasi skripsi dan tugas akhir, di mana skripsi dan tugas akhir ini merupakan salah satu mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar kepada rekan-rekan mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis. Tentunya karya ilmiah tertulis ini tidak bisa sembarangan rekan-rekan menggunakan format, rekan-rekan tidak bisa sembarangan untuk menulisnya. Karena ini harus ada panduan, harus ada aturan di dalam penulisan karya ilmiah tertulis. Dan ini akan menjadi acara yang menarik karena hari ini Pak Wakil Dekan 1 akan menerangkan dengan detail terkait dengan teknis-teknis di dalam karya ilmiah tertulis skripsi atau tugas akhir di Fakultas Ilmu Komputer. Selain itu, skripsi dan tugas akhir juga menerapkan sikap cara berpikir dan metode ilmiah dalam memecahkan suatu masalah. Nah, besar harapan di dalam kegiatan sosialisasi skripsi ini, rekan-rekan mahasiswa nanti dapat lebih memahami terkait dengan alur proses skripsi atau tugas akhir di Fakultas Ilmu Komputer, mulai dari nanti penentuan judul, pemilihan calon dosen pembimbing skripsi, terus juga mengetahui terkait dengan template proposal dan panduan skripsi, sehingga target lulusan Epkom 50% tepat waktu ini dapat tercapai. Saya juga menyarankan nanti rekan-rekan silakan lihat, baca, pahami panduan proposal dan skripsi. Jangan asal melihat skripsi kakak tingkat, dikarenakan setiap tingkat memiliki panduan skripsinya masing-masing. Tunjukkan rekan-rekan itu siap untuk melakukan riset dan menyelesaikan skripsinya. Selain itu, kami juga meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing skripsi untuk dapat menargetkan mahasiswa bimbingan skripsinya dapat lulus tepat waktu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia, Pak Wakil Dekan 1, Bapak dan Ibu yang sudah berkenan bergabung pada kesempatan kali ini. Ini bisa menjadi wahana atau media konsultasi antara rekan-rekan mahasiswa dengan calon dosen pembimbing skripsi atau tugas akhirnya. Skripsi atau tugas akhir yang sangat baik adalah yang selesai. Mungkin itu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Dekan untuk arahannya ya, rekan-rekan. Perlu digarisbawahi bahwa skripsi ataupun tugas akhir tadi disampaikan sama Pak Dekan adalah capaian untuk rekan-rekan menuntaskan ya studi di Fakultas Ilmu Komputer, baik itu yang S1 dan juga D3. Dan juga untuk yang namanya skripsi ataupun tugas akhir itu dalam penyusunannya, dalam pembuatannya itu tidak sembarangan.
ada pedomannya, ya kan ya, lah ada metode penelitian dan sebagainya yang memang itu menjadi standar dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga standar dari Universitas Kuningan. Ya, setiap angkatan itu ada regulasi ataupun pedomannya masing-masing yang akan memberikan rekan-rekan arahan seperti apa dan harus bagaimana menyusun yang namanya sebuah skripsi. Oke, itu terima kasih Pak Dekan untuk arahannya. Baik, yang selanjutnya rekan-rekan izin Pak Dekan dan Pak Wakil Dekan 2 dan teman-teman di struktural selanjutnya adalah materi untuk sosialisasi skripsi yang nanti akan saya bawakan secara langsung ya, yang sudah saya paparkan mungkin sudah bisa dilihat di layar handphone dan juga laptop rekan-rekan yang sudah saya share-kan. Rekan-rekan perlu diketahui bahwa untuk yang namanya skripsi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer itu saat ini untuk panduan dan juga yang lainnya rekan-rekan bisa akses di webnya fkom.uniku.ac.id. Nah, di sana sudah jelas ada panduannya, kita masih menggunakan panduan skripsi tahun 2022. Di sana juga sudah ada template dan yang lainnya ya yang bisa nantinya sama rekan-rekan bisa lihat. Nah, ini saya coba perlihatkan bahwa rekan-rekan secara akses bisa mengakses yaitu Fkom Uniku AC ID, lalu masuk di bagian akademik, lalu ada yang namanya skripsi tugas akhir 2022. Nah, di sini sudah ada sekali yang pertama terkait roadmap, nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Yang selanjutnya terkait tema penelitian di masing-masing program studi, temanya itu apa, sudah ada juga. Lalu yang selanjutnya adalah pedoman ataupun template. Nah, ini pedoman ataupun template sudah bisa rekan-rekan download ya dengan menggunakan akun @uniku. Jadi kalau ketika akan mendownload harus menggunakan akun @uniku, mulai dari pedoman skripsinya, lalu template untuk menyusun proposal seperti apa, SHP ya dan juga untuk menyusun skripsi fullnya. Lalu selain itu juga di sini sudah di-share jadwal penting ya. Ini yang kemarin ganjil 2022-2023, di bawah sudah ada juga schedule untuk genap 2022-2023. Nah, di sini rekan-rekan bisa nanti silakan ditandai ya kan ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan terkait skripsi, terutama ini SHP untuk angkatan 2019. Ya, karena nanti rekan-rekan itu melaksanakan SUP, SHP di Ganjil 2023. Nanti akan update juga di sini. Lalu selain itu juga ada rumpun ilmu dosen. Nah, ini adalah beberapa tabel rumpun keilmuan dosen yang memang di sini termasuk ke dalam tabel untuk jumlah mahasiswa bimbingan yang dibimbing oleh masing-masing dosen. Nah, ini sudah terupdate kemarin sampai dengan tanggal 10 Maret. Ada beberapa dosen yang sudah full, ya, ada juga beberapa dosen yang masih kosong. Itu. Nah, nanti bagaimana sih saya mau bisa memilih dosen A, B, C, dan sebagainya? Nanti kita akan bahas di sana. Nah, ini lalu untuk lebih detail lagi terkait dosen dan yang lainnya, gitu kan ya, bisa dilihat juga di bagian menu riset pengabdian, ada kelompok riset dan juga rumpun ilmu. Nah, di kelompok riset dan rumpun ilmu sudah ada mulai daripada computer engineering, ya kan ya, lalu seni desain dan juga media, lalu juga ada yang teknik sipil. Tinggal diklik saja, nanti akan terlihat ya contoh yang computer science. Nah, nanti akan ada siapa sih dosen-dosen di bidang computer science. Nah, itu ya, ada bapak-bapak gantengnya sudah ada, ya kan ya, lalu ibu-ibu yang cantiknya juga sudah ada. Nah, seperti itu. Nanti itu untuk berdasarkan riset keilmuan. Oke, selanjutnya saya lanjutkan kembali yang ingin saya bahas di bidang akademik, terutama untuk rekan-rekan, materinya lumayan panjang, ya. Saya menyampaikannya dengan bahasa yang insya Allah mudah-mudahan dapat diterima oleh rekan-rekan, ya, dapat dicerna. Yang pertama kita berbicara ketika skripsi, ya. Skripsi itu yang harus rekan-rekan ketahui di sini adalah ketika rekan-rekan skripsi ini terdiri dari yang namanya satu, ya kan ya, penentuan judul topik, ada kegiatan juga seminar usulan penelitian, ada kegiatan juga seminar hasil penelitian,
dan ada kegiatan juga sidang skripsi. Nah, memang bahwa yang namanya skripsi di sini yaitu adalah karya tulis ilmiah resmi ya akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S1-nya ataupun program D3-nya. Seperti itu ya. Nah, itu dimulai dari yang namanya nanti akan menyusun yang disebut dengan proposal ya, nanti akan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan apa namanya tuh seminar usulan penelitian, lalu ada juga nantinya seminar hasil penelitian dan juga sidang skripsi. Jadi tidak cuma satu rekan-rekan beres ya, tapi ada tahapannya. Nah, ini akan Bapak bahas untuk rekan-rekan untuk mengetahui oh ada apa saja. Yang pertama, ya Pak ini kan masih jauh, masih semester genap 2022-2023 ya, kita belum mengontrak yang namanya SUP dan sebagainya. Justru itu rekan-rekan harus sudah memiliki yang namanya gambaran tema topik penelitiannya seperti apa, dosen pembimbingnya siapa, seperti itu. Nah, ini ada yang pertama kriteria untuk yang namanya dosen pembimbing, tadi sudah dibahas sedikit. Pemilihan dosen pembimbing itu dilakukan secara mandiri oleh rekan-rekan. Sesuai apa? Sesuai tadi topik rumpun keilmuan dosennya yang akan rekan-rekan teliti. Oh iya, saya akan telitinya di bidang robotika. Nah, ternyata di bidang robotika itu dosennya siapa nih kira-kira yang pas. Nah, itu ada. Rekan-rekan tinggal akses, oh ternyata ada Panunu Nugraha. Oh, itu berarti spesifikasinya yang pas. Oh, di bidang misalnya citra, ya, gambar dan sebagainya. Oh, ternyata ada Pak Dekan, Pak Tito, ada Pak Rio Priantama. Oh, ternyata di bagian yang lainnya di sistem informasi misalnya ada Pak Fahmi, ya, ada Pak Heru, ya, lalu Butri dan sebagainya. Itu rekan-rekan bisa lihat untuk kelompok dan juga rukun keilmuan dosennya. Tentukan mau ke arah mana. Nah, ini juga Bapak dan Ibu dosen, bahwa untuk syarat pembimbing dan juga rekan-rekan mahasiswa, pembimbing satu, jadi ketika nanti rekan-rekan mengerjakan yang namanya tugas akhir ataupun skripsi, itu akan dibimbing oleh 2 orang dosen pembimbing. Saat pembimbing yang pertama, itu pembimbing satu ataupun pembimbing utama, yang mana jabatan akademiknya minimalnya adalah lektor, ya, untuk lulusan S2. Nah, nanti rekan lihat tuh di tabel yang tadi di web Fkom, siapa nih kira-kira yang akan jadi pembimbing satu? Saya atau pembimbing utamanya. Nah, lalu yang pembimbing kedua ataupun pembimbing pendamping ini adalah minimal asisten ahli jabatan akademiknya. Ingat, jabatan akademik itu bukan jabatan struktural ya, tapi jabatan akademik dosen ya, kepangkatan dosen itu ada mulai dari asisten ahli ya kan ya, lalu lektor, lektor kepala dan seterusnya. Nah, jadi dilihat nanti di webnya siapa nih pembimbing kedua saya ya, ataupun pembimbing pendampingnya itu ya. Lalu yang selanjutnya rekan-rekan ketika melaksanakan bimbingan sampai dengan akhir nanti selesai itu minimal 8 kali. Ya, saya yakin sih bimbingannya bahkan lebih daripada 8 kali. Bisa sampai dengan 20 kali, 30 kali bimbingan sampai dengan semuanya selesai. Lalu setiap angkatan ini perlu diperhatikan juga oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa kayak tadi ada tabel tuh Pak Fahmi full karena per angkatan 2019 maksimal bimbingan oleh 1 orang dosen itu adalah 20 peserta mahasiswanya. Jadi kalau misalnya ada lagi yang ngajuin, Pak, saya mau jadi dosen pembimbingnya Bapak dan sebagainya. Kalau udah di SK-kan sudah ada 20 berarti itu tidak bisa, harus ke dosen yang lainnya dulu. Seperti itu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita pun harus punya planning ya, strategi cepat-cepat nih kira-kira siapa nih ya kan ya. Nah, ini kan ada nih jumlah bimbingannya. Nanti ada yang masih kosong, ada yang sudah penuh. Gitu. Itu untuk kriteria ya rekan-rekan untuk dosen pembimbing ya ataupun calon dosen pembimbingnya. Lalu yang selanjutnya, ya kan ya, rekan-rekan diawali ketika yang namanya skripsi ataupun tugas akhir itu dari yang namanya pengajuan judul. Berarti di semester ganjil nanti rekan-rekan ataupun ketika rekan-rekan sudah mengontrak mata kuliah SUP, seminar usulan penelitian,
berarti rekan-rekan sudah bisa untuk mengajukan judul. Nah, gimana kriteria untuk mengajukan judul? Ya, ketika akan mengajukan judul, rekan-rekan itu harus melihat topik penelitian yang ada di program studinya masing-masing. Karena akan berbeda dong antara DKV, sistem informasi, sama teknik informatika. Seperti halnya tadi yang sudah Bapak perlihatkan, nah ini di web Fkom, ini adalah roadmap penelitian dari fakultas, di bawahnya ada tema penelitian dari masing-masing program studi. Saya mau kemana nih arahnya? Ya ke IoT kah, apakah ke e-commerce kah, ya SCM dan sebagainya, apakah ke penciptaan seni dan sebagainya. Nah, melihat topiknya. Lalu setelah itu rekan-rekan konsultasi ke program studi dan juga calon dosen pembimbing. Oke, saya sudah tahu nih calon dosen pembimbing satunya ini, calon dosen pembimbing duanya ini. Nah, konsul mulai nih, konsul untuk terkait yang namanya pengajuan judul. Tapi ingat ketika konsul, rekan-rekan jangan cuman kosong ya, maksudnya cuman menghadap aja Pak, bawa anggota badan gitu ya, nggak bawa apa kriteria ketika nanti mau ngajuin judulnya temanya apa, lalu ringkasan sebagainya dan sebagainya, itu seperti apa. Tapi harus direncanakan judul, rekan-rekan harus memiliki ringkasan karena nanti ada tuh di situ juga di masing-masing program studi. Ketika akan mengajukan judul, rekan-rekan sudah harus membuat ringkasan mulai daripada judulnya apa, latar belakangnya seperti apa, ya kan ya, identifikasi masalahnya, batasan masalahnya gitu. Nah, coba nanti dikonsulkan. Nanti akan diberikan arahan tuh dari program studi sama calon dosen pembimbingnya. Seperti itu. Jadi minimal rekan-rekan sudah tahu tema ya penelitian yang akan rekan-rekan ambil. Nah, berarti kan pada saat pengajuan judul itu semester ganjil. Nah, dari sekarang-sekarang dong rekan-rekan sudah mulai nih, aduh saya mau kemana nih arahnya gitu kan ya. Mau ke game, mau ke SCM, mau ke fotografi kah ya, ataukah mau pembuatan aplikasi berbasis mobile kah? Ya kan ya, contohnya itu ya. Oh ya, temanya mau misalnya adalah untuk menyelesaikan apa dan sebagainya. Itu harus tahu. Sehingga nanti pas awal semester ganjil rekan-rekan FRS langsung tuh ya besoknya langsung konsultasi. Nah, ketika nanti sudah didiskusi, disetujui oleh Bapak Ibu calon dosen pembimbing, karena ada formulirnya nanti harus diisi, ditandatangani oleh calon dosen pembimbing, lalu diajukan ke program studi. Nanti di program studi itu ada review oleh DBS dosen bimbingan skripsinya. Ya, menilai itu kelayakan, judulnya udah layak belum, pembimbingnya sudah layak belum, takutnya pembimbingnya judulnya tentang IoT, temanya tentang IoT, ya kan ya. Lalu calon pembimbing satunya adalah dari DKV kan nggak nyambung ya, nggak sesuai gitu ya. Nah berarti kan nanti akan direview gitu kan ya. Lalu terkait daripada tema, kesesuaian tema, sesuai dengan calon dosen pembimbingnya dan sebagainya. Nanti ketika itu akan muncullah ya hasil daripada reviewnya. Nanti setelah hasil reviewnya diterima, ya tidak ada revisi ataupun minor revisinya, berarti nantinya akan dikembalikan ke rekan-rekan, nanti akan di SK-kan oleh fakultas. Nah, muncul tuh yang namanya SK bimbingan skripsi. Judulnya apa? Itu kan ya, dosen pembimbing satunya siapa, dosen pembimbing keduanya siapa. Nah, setelah itu berarti nanti rekan-rekan mulailah menyusun yang namanya proposal penelitian. Nah, nanti Bapak akan ada gambaran lagi bagaimana nih tips dan trik dan yang lainnya nanti ada di akhir. Oke, setelah itu, setelah muncul SK, ya kan ya, berarti rekan-rekan mulai yang namanya bimbingan ke Bapak Ibu dosen pembimbing. Ya, tadi sudah pada saat awal konsultasi judul. Nah, nanti setelah muncul SK, mulai menyusun yang namanya proposal penelitian. Ya, lihat panduannya seperti apa proposal penelitian, download template-nya di web Fkom proposal penelitian, ya itu sudah jelas isinya apa saja, ya kan ya, disusun, bimbingankan ke dosen pembimbing. Bagaimana Pak prosedurnya untuk bimbingan? Ya, prosedur untuk bimbingan sesuai dengan panduan yang ada di universitas dan juga di fakultas, dimulai bimbingan terlebih dahulu ke dosen pembimbing kedua. Dosen pembimbing kedua ada tuh kriterianya nanti ketika membimbing, ada di panduan juga ya Bapak dan Ibu.
Ya kan ya, fokusnya kemana ketika pembimbing kedua, pembimbing pertama fokusnya kemana. Nah, jadi rekan-rekan ketika menyusun proposal ataupun yang lainnya gitu kan ya, sampai ke nanti naskah sidang dan sebagainya, bimbingan itu dimulai dari bimbingan ke dosen pembimbing kedua. Nah, ketika bimbingan ke dosen pembimbing kedua, ada nih revisi dari dosen pembimbing kedua. Nah, berarti rekan-rekan harus melakukan perbaikan. Ya, setelah perbaikan, berarti bimbingan ke siapa lagi? Ke pembimbing kedua dulu, gitu kan ya. Sampai nanti dari pembimbing kedua itu, rekan-rekan betul-betul sudah di ACC. Oke, ini ACC dari pembimbing kedua, lanjut ke pembimbing pertama. Gitu ya. Nah, itu alurnya. Jadi, rekan-rekan ke pembimbing kedua dulu, ketika ada perbaikan, diperbaiki, lalu revisi ke pembimbing kedua lagi, gitu kan ya. Lalu setelah di ACC, baru nanti lanjut ke pembimbing pertama. Karena di panduan, di pedoman juga sudah jelas, nanti Bapak dan Ibu mohon untuk bisa membimbing rekan-rekan mahasiswanya, ada nanti kriteria untuk pembimbing kedua seperti apa, pembimbing pertama seperti apa. Lalu dan ingat, pada saat proses bimbingan, karena pada saat setelah rekan-rekan muncul SK pembimbing, itu SK judul skripsi dan pembimbing, itu nantinya akan ada kartu bimbingan. Kartu bimbingan itu buat apa? Kartu bimbingan digunakan untuk ya kartu kendali rekan-rekan melaksanakan bimbingan penelitiannya. Jadi ketika pembimbingan dari pembimbing kedua, ya itu dicatat di kartu bimbingan, jangan sampai nggak dicatat. Ya, nanti aja dirapel, janganlah, ya jangan dirapel. Nggak enak kalau semuanya itu dirapel, ya harus bertahap aja, gitu kan ya, bertahap. Oke, ini waktu tanggal sekian saya bimbingan dengan dosen pembimbing kedua terkait daripada bagaimana mensitasi, gitu kan ya. Nah, tulis. Ada revisi perbaikan bahwa harus meresum minimal 5 jurnal yang sesuai, misalnya seperti itu. Nah, ditulis di kartu bimbingan. Karena kan tadi di awal Bapak sudah jelaskan bahwa ada syarat ketika nanti rekan-rekan akan sidang, yaitu kartu bimbingannya sudah melakukan bimbingan minimal 8 kali. Nah, terkadang itu tidak dituliskan di kartu bimbingannya. Sekali lagi, tolong diperhatikan harus dituliskan di kartu bimbingan seperti itu. Itu proses bimbingan. SAP pun sama, naskah sidang pun sama, bimbingannya ke dosen pembimbing kedua dulu dan baru ke dosen pembimbing ke satu. Ya, yang paling penting kuncinya adalah komunikasi ke Bapak Ibu dosennya nih, mumpung ada di sini Bapak Ibu dosennya. Ya, setiap dosen memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki berarti rekan-rekan harus memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda-beda. Ya, semua dosen itu sama ingin membimbing rekan-rekan untuk menyelesaikan skripsinya. Oke, next ya. Yang selanjutnya berarti setelah itu alur untuk bimbingan. Ada lagi yang selanjutnya ketika tadi sudah bimbingan, nyusun proposal, SUP dan sebagainya. Nah, berarti ada yang disebut dengan seminar usulan penelitian. Ya. Nah, seperti apa sih seminar usulan penelitian? Nah, ini alur sederhananya yang sudah Bapak gambarkan ketika yang namanya seminar usulan penelitian. Seminar usulan penelitian itu ya kan ya, berarti rekan-rekan tadi sudah memiliki SK skripsi, sudah memiliki ACC dari pembimbing 1 dan juga nanti melakukan pendaftaran SUP-nya ke program studi. Jadi proposal yang rekan-rekan bimbingkan dengan pembimbing ya, itu nantinya didaftarkan ke program studi. Apa saja? Yang pasti ya kan ya, secara administrasi rekan-rekan berarti melengkapi melengkapi yang namanya administrasi FRS dan juga SUP-nya plus transkrip nilai. Transkrip nilai dilampirkan pada saat mendaftar pendaftaran SUP. Lalu fotokopi SK skripsi ya, SK skripsi difotokopi dan juga kartu bimbingannya juga sama gitu kan ya. Dan juga ini yang agak sedikit berbeda dengan kakak tingkat ya, bahwa di angkatan 2020 itu akan dikenai bahwa rekan-rekan ketika akan mengikuti SUP, berarti rekan-rekan itu harus sudah mengikuti, melihat ya pelaksanaan SUP minimal 5 peserta. Kayak gimana sih Pak? Nah, sekarang kan di angkatan 2019 ini pada sedang melaksanakan SUP nih di semester ganjil sekarang itu. Nah, rekan-rekan nanti jangan lupa untuk meminta kartu ya. Ada yang disebut dengan kartu
mengikuti kegiatan seminar usulan penelitian. Minta ke staf fakultas, nantinya ketika ada SUP di masing-masing program studinya, nah rekan-rekan itu harus mengikutinya, ya, mengikuti menjadi peserta nonton ya, ibaratnya mah nonton ya bahasa Sundanya mah, menonton kakak kelasnya melaksanakan SUP. Nah, nanti itu akan diisi oleh yang namanya panitia pada saat pelaksanaan SUP, ya kan ya, dan itu akan dijadikan syarat untuk rekan-rekan ya untuk mengikuti yang namanya kegiatan SUP. Jadi harus menonton dulu minimal 5 mahasiswa ataupun kakak tingkatnya gitu. Ya, itu sebagai syarat untuk mengikuti SUP di nanti rekan-rekan semester selanjutnya gitu ya. Jadi syarat mengikuti SUP yaitu adalah sudah mengikuti SUP dulu, nanti syarat mengikuti SHP juga rekan-rekan harus mengikuti SHP kakak tingkatnya dulu. Supaya apa? Supaya mengetahui SUP itu seperti apa sih yang dipresentasikan dan sebagainya. Ya, gitu. Ya, kalau nggak salah kemarin di program studi SI DKV ya sudah berjalan ya, angkatan 2020 sudah menonton kakak kelasnya yang sedang melaksanakan seminar usulan penelitian. Oke, lalu yang selanjutnya kartu bimbingan juga dilampirkan dan juga nanti pelaksanaan SUP itu dilaksanakan secara terbuka ya, buat diikuti oleh mahasiswa adik kelasnya. Lalu yang selanjutnya untuk naskahnya kita sudah paperless, berarti nantinya adalah harus upload di hybrid. Ya, jadi nanti harus rekan-rekan upload soft filenya di hybrid plus lampiran-lampirannya. Lampiran ketika yang namanya observasi, lampiran ketika penelitian, lampiran kuesioner dan sebagainya dilampirkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk seminar usulan penelitian, hasilnya seperti apa? Ada 3 hasil ketika rekan-rekan melaksanakan SUP. Yang pertama, penelitian rekan-rekan itu diterima tanpa revisi, berarti wah bagus, perfect ya. Itu nggak ada revisi sama sekali dari penguji dan juga penelaah. Yang kedua, penelitian diterima tapi ada revisi. Nah, berarti rekan-rekan nanti ketika sudah selesai ada revisi, segera lakukan revisi ke dosen penguji dan penelaahnya, ataupun penelitian ditolak. Ya, berarti rekan-rekan nantinya harus mengulang seminar usulan penelitiannya. Nah, itu tolong perhatikan ya. Berarti ada 3 nih ya hasil ketika yang namanya pelaksanaan seminar usulan penelitian. Oke, seperti itu. Nanti laporan ketika semuanya sudah revisi dan sebagainya, berarti nanti akan menjadi sebuah laporan hasil SUP proposalnya. Rekan-rekan itu nanti dikumpulkan di program studinya masing-masing, ditandatangani oleh dosen pembimbing dan juga dosen penguji penelaah. Oke, itu untuk seminar usulan penelitian. Next, selanjutnya yaitu sudah beres seminar usulan penelitian, ada yang disebut dengan yang namanya SHP, seminar hasil penelitian. Nah, ini untuk seminar hasil penelitian hampir sama, ya. Ada apa saja sih yang diperlukan ketika SHP? Berarti rekan-rekan itu harus sudah menyusun penelitiannya itu dari mulai bab 1 sampai dengan bab 5, dan juga sudah ada hasil produknya ataupun prototipe daripada penelitian rekan-rekan yang sudah dibimbingkan ke dosen pembimbing kedua dan dosen pembimbing 1 dan sudah di ACC. Nah, nanti daftarnya kemana? Sama di program studi untuk daftarnya berarti rekan-rekan berarti aktif di semester tersebut dan juga sudah melaksanakan FRS SHP. Ya, kalau nggak salah SHP itu SUP, SHP dan skripsi itu di semester ganjil dan juga semester genap. Kalau yang kurikulum PISI itu semester ganjil ganjil, kalau kurikulum DKV itu kalau nggak salah di semester genap. Nah, lalu apalagi persyaratan untuk mendaftar SHP? Nah, ini banyak juga, mulai dari transkrip nilai. Nah, yang selanjutnya tolong perhatikan IPK. Nah, dari sekarang nih, rekan-rekan cek IPK-nya sudah lebih nggak dari 2,76? Gitu, ya. Lalu tidak ada nilai E, ya. Tidak ada nilai E dan hanya diperbolehkan nilai D maksimal 2 mata kuliah dan bukan mata kuliah inti. Mata kuliah inti itu apa? Mata kuliah program studi
Ya, contohnya biasanya adalah yang berpraktikum kalau di program studi mah ya gitu. Kalau nggak dilihat ada kode-kode di mata kuliahnya. Nah, ini nih syaratnya. Jadi kan juga dari sekarang udah mulai ancang-ancang. Waduh, berarti ketika saya nantinya mau SHP di semester ganjil, IPK saya udah aman belum? Nilai saya udah aman belum? Kan gitu. Ya. Lalu apalagi kopi SK skripsi dan juga kopi bimbingan skripsi dan juga fotokopi kartu telah mengikuti SHP, telah ikut serta dalam kegiatan SHP yaitu 10 peserta. Nah, nanti di semester ganjil sekarang juga ada nih angkatan 2019 kalau nggak salah ada 3 gelombang SHP. Nah, rekan-rekan berarti minta kartu kegiatan mengikuti kegiatan SHP ke staf fakultas. Nah, nantinya rekan-rekan ikut SHP yang kakak tingkat di semester genap sekarang. Nah, nantinya akan diisi, oh rekan-rekan sudah mengikuti SHP. Sama tujuannya untuk mengetahui, untuk memberikan wawasan kepada rekan-rekan bahwa, oh seperti ini yang disebut dengan yang namanya SHP. Ya, itu lalu upload naskahnya sama, diuploadkan di hybrid dengan plus lampirannya. Nah, lalu bagaimana hasil daripada pelaksanaan SHP gitu kan ya. Nah, SHP sifatnya terbuka, bisa dilihat oleh adik-adik kelasnya gitu kan. Lalu nantinya penilaiannya hanya ada 2 kriteria, penelitian rekan-rekan itu layak ya, ataupun penelitian rekan-rekan itu belum layak. Revisinya bisa minor, bisa mayor, ataupun bisa SHP ulang. Jadi hasil daripada SHP itu layak dan juga tidak layak. Belum layak, bukan tidak layak, belum layak. Nah, itu tolong diperhatikan nanti untuk rekan-rekan semuanya. Nah, akan diuji oleh siapa? Nah, nanti Bapak Ibu dosen juga bahwa untuk syarat penguji SUP, SHP, dan juga skripsi sesuai dengan edaran rektor bahwa pengujinya itu minimal jabatan akademiknya adalah lektor. Jadi itu yang akan menguji di SUP, SHP, dan juga sidang. Nah, untuk SHP pengujinya hanya ada 2 orang, 1 orang sebagai penelaah dan 1 orang sebagai pendamping. Penelaah itu biasanya nanti dari salah satu dosen pembimbing rekan-rekan, ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya SHP ada revisi dan sebagainya sama, berarti rekan-rekan nanti harus merevisi dulu ke penguji penelaahnya, baru nanti bisa melanjutkan untuk ke tahap akhir. Ini ada yang disebut dengan sidang skripsi. Yang mana alurnya tidak beda jauh dengan sebelumnya, yaitu mulai dari yang namanya rekan-rekan mengontrak mata kuliah, ya kan ya, lalu sudah bimbingan seperti itu ya, dan juga sudah ACC dari pembimbing 2 dan juga pembimbing 1. Nah, ini lumayan untuk syaratnya daripada apa namanya tuh mengikuti kegiatan yang namanya skripsi, ya mulai dari yang namanya adalah administrasi FRS, SUP, sudah mengikuti SUP, sudah mengikuti SHP, telah menyelesaikan semua mata kuliah, ya terkecuali yang skripsi karena sedang, lalu transkrip nilai, ya SUP-nya sudah ada nilainya, SHP sudah ada nilainya, IPK berjalan itu di atas 2,76, tidak ada nilai E, nilai D maksimal 2 mata kuliah dan bukan mata kuliah inti. Tuh, tolong perhatikan. Lalu rekan-rekan juga ingat nanti ada di universitas kegiatan WPT ya yang English dari pusat bahasa, rekan-rekan harus sudah lulus, sudah memiliki sertifikatnya. Dan perlu diingat juga bahwa sertifikat itu kalau nggak salah masa berlakunya 2 tahun. Gitu. Nanti akan dicek kembali apakah masih berlaku atau tidak. Lalu sudah memenuhi skor ya transkrip akademik kemahasiswaannya. Transkrip aktivitas kemahasiswaannya. Ini harus bimbingan ke dosen pembimbing akademik. Ya. Poinnya 50 untuk S1, 35 untuk ketiga minimalnya. Gitu ya. Nah, berarti banyak sekali persyaratan yang diperlukan untuk skripsi. Lalu sertifikat kompetensi internasional ya sesuai dengan surat edaran dekan, SK dekan bahwa harus rekan-rekan dibekali ataupun sudah lulus untuk sertifikasi kompetensi internasional MTA ya. Lalu setelah itu adalah fotokopi SK skripsi, kartu bimbingan, dan juga bimbingan abstrak. Nah, ini juga nanti silakan download template-nya, ini akan sedikit berbeda untuk yang skripsi.
Ya, selain naskah full, rekan-rekan juga harus menyusun abstrak yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Nah, untuk penyusunan abstrak bahasa Inggris, rekan-rekan harus bimbingan ke dosen bahasa Inggris. Nah, di Epkom ada Pak Roni, ada Ibu Nida, ada Pak Riki. Ya, oke. Lalu selanjutnya, apalagi syaratnya? Ini salah satu syaratnya untuk angkatan 2020 yang baru kita tetapkan bahwa harus rekan-rekan itu mensubmit jurnal hasil daripada penelitian skripsi dan juga tugas akhir. Ingat, submit. Ya, ini bimbingannya ke siapa? Bimbingannya ke dosen pembimbing skripsi rekan-rekan. Ya, jadi ada syaratnya yaitu menunjukkan bukti screenshot ya bahwa sudah submit artikel publikasi pada jurnal nasional ber-ISSN dan terindeks Sinta. Ingat, hanya submit, mas semua orang juga insya Allah bisa. Gitu ya. Dibuktikan dengan screenshot ya, submit dari Open Journal System-nya, OJS-nya. Dan juga ada cek plagiarism sebelum nanti submit itu di program studi. Nah, ini lumayan ya untuk persyaratan deskripsi. Makanya kalau misalnya poin 1, 2, 3 ini rekan-rekan sudah persiapkan dari sekarang, minimal IPK-nya aman dan sebagainya, insya Allah kesini gampang. Nah, lalu nanti hasil daripada sidang skripsi itu adalah lulus ataupun tidak lulus atau sidang ulang. Seperti itu. Ya, itu untuk rekan-rekan yang perlu diperhatikan, ya terutama poin ini. Ya, ini adalah kebijakan baru di pedoman skripsi yang sudah kita sepakati bersama ya di program studi, fakultas, dan juga awalnya dari universitas. Lalu ini ada sedikit planning ya, plan bahwa untuk rekan-rekan ini juga planning dari saya di bidang akademik dan disepakati oleh teman-teman di program studi sesuai dengan kurikulum ya. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, ini. Karena skripsi itu alurnya dari mulai sosialisasi, pengajuan judul, SUP, SHP, dan nantinya adalah sidang. Oke. Ada planning yang paling sesuai ya, yang diharapkan bisa rekan-rekan itu lulus 3,5 tahun setelah saya lihat di kurikulum dan sebagainya. Di semester genap sekarang, kita sedang melaksanakan sosialisasi. Semester ganjil depan berarti rekan-rekan itu ya kan ya sudah mengontrak mata kuliah SUP, SHP, dan juga sidang. Ya. Nah, berarti ini bisa masuk di semester ganjil. Beres tuh sampai sidang. Ya, kalau tidak berarti planningnya seperti ini. Ya, semester ganjil karena kan pengajuan judul SUP, SHP. Nanti baru di semester genap rekan-rekan itu melaksanakan yang namanya sidang. Berarti kalau yang ini, yang bawah, best practice-nya adalah 4 tahun rekan-rekan lulus. Yang atas berarti rekan-rekan 3,5 tahun. Bisa nggak Pak yang ini? Bisa kok. Ya, kakak tingkat rekan-rekan juga angkatan 2018, 2017 ada yang 3,5 tahun beres. Dengan tadi ini yang perlu diperhatikan, Bapak sudah buatkan. Ketika sekarang rekan-rekan perlu perhatikan kompetensi rekan-rekan, IPK rekan-rekan kontrol, mengikuti SUP dan SHP kakak tingkatnya, karena ini sebagai syarat untuk SUP dan juga SHP. Lalu rekan-rekan menentukan judul ataupun topik daripada penelitian rekan-rekan. Jadi sekarang, gimana Pak untuk menentukan topik dan sebagainya? Baca jurnal, lalu baca skripsi-skripsi kakak tingkatnya ada di perpustakaan. Jurnal banyak online, seperti supaya rekan-rekan itu ada gambaran, saya mau apa nih? Mau kemana? Oh ternyata kalau mau ke sini, arahannya apa-apa saja. Itu ya, rekan-rekan. Lalu ini pada saat pengajuan judul tetap kontrol IPK rekan-rekan, koordinasi dengan dosen pembimbing akademik. Ya, kalau pas saya sulit menentukan siapa sih pembimbing satunya, pembimbing duanya. Ya, kalau ke program studi ternyata sibuk, padat dan sebagainya, coba rekan-rekan curhat ke dosen pembimbing akademiknya. Siapa tahu bisa memberikan arahan kira-kira siapa yang sesuai dengan temanya. Ya, lalu konsultasi dengan calon pembimbingnya gitu kan ya, ngobrol gitu, komunikasi, insya Allah kok welcome semuanya ya. Lalu nanti rekan-rekan ingat harus mengikuti SUP dan SHP cutting-nya ya, harus menonton lah, berarti ini kata-katanya adalah harus menonton ya, berarti harus segera minta kartu ke staf fakultas ya. Nanti rekan-rekan ketika ada jadwal SUP SHP dari masing-masing program studi ya rekan-rekan sudah ikut
untuk menontonnya, biar tahu seperti apa SUP, seperti apa SAP, karena akan menjadi syarat untuk SUP dan SAP. Pada saat melaksanakan SUP, fokus rekan-rekan ya ke proposal, jangan terlalu lama di proposal, jangan terlalu lama di pengajuan judul. Proposal itu gampang kok, cuma latar belakang, identifikasi masalah dan sebagainya. Ya, insya Allah dipermudah. Lalu cek rekan-rekan, apakah saya sudah memiliki sertifikat WPT? Apakah TAK saya sudah 50 untuk satu? Ya, apakah sertifikat kompetensi saya sudah lulus MTA, sudah mengikuti? Ya, karena banyak sekali kejadian pas mau sidang gitu kan ya, aduh saya sertifikat WPT-nya udah angus, udah masa berlakunya udah habis, aduh ternyata saya kelupaan nggak mengikuti yang namanya sertifikasi kompetensi MTA. Itu akan menjadi bottleneck rekan-rekan mengikuti sidang. Tolong dikontrol selagi di bagian sini pada saat menyusun seminar usulan penelitian proposal penelitian. Nanti setelah itu proposal beres, gampang, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Berarti di sini yang paling penting komitmen rekan-rekan, time schedule-nya rekan-rekan. Ya, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, fokus ke dosen pembimbing itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, jangan sampai tidak bimbingan sama sekali, sebulan pleng nggak ada bimbingan sama sekali gitu kan ya. Nah, setelah itu baru nantinya rekan-rekan fokus di bagian yang namanya untuk sidang, berarti dipersiapkan administrasi. Tadi yang Bapak munculkan administrasi secara garis besarnya saja. Yang lainnya banyak seperti yang namanya ijazah SMA-nya dan sebagainya. Lalu kadang-kadang ada yang terlena, udah SAP, ada revisi, belum juga direvisi, belum muncul jadwal sidangnya, jangan nungguin sampai muncul jadwal sidang. Ya, ada jadwal sidang itu sebenarnya di kalender akademik, ya rekan-rekan sudah bisa itu kan. Lalu yang terakhir adalah relasi. Relasi buat apa? Ya, nanti ketika rekan sudah sidang, nyatakan lulus, yudisium relasi ke dunia usaha, dunia industri, kakak tingkat dan sebagainya sudah kerja, sehingga ketika lulus, ya rekan-rekan itu sudah punya gambaran saya mau kemana, kerja di mana, ya mau ngapain. Itu mungkin ya planning yang Bapak coba gambarkan, karena ini planning menurut Bapak, rekan-rekan tinggal nanti mengimplementasikannya sesuai dengan stylenya rekan-rekan. Ya, yang paling penting targetkan ya maksimalnya 4 tahun beres. Nah, ini sudah ada juga di web Fcom, rekan-rekan lihat web Fcom, lalu ada download kalender akademik pakai email @uniku, ada tuh kalender akademik Fcom Uniku. Nah, yang Bapak singkat nih di Bapak rangkum, ada kegiatan SAP 2 kali ya di bulan Maret April ya, lalu ada sidang di bulan Mei, lalu ada lagi SAP di bulan Mei dan Juni itu adalah sidang. Ini buat apa? Ini nanti rekan-rekan menjadi peserta nonton kakak tingkatnya. Karena nanti kan ada syarat ketika rekan-rekan SUP di semester ganjil itu harus sudah nonton 5 kali SUP, 5 kali 5 peserta SUP, lalu 10 peserta sidang. Oke, itu lalu yang selanjutnya publikasi. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu yang masih bergabung di sosialisasi ini bahwa untuk kebijakan sekarang dari universitas bahwa harus sudah submit ke Jurnal Sinta, sehingga untuk bimbingan jurnal itu dibimbingankan ke Bapak Ibu dosen pembimbing 2, pembimbing 1. Ya, dengan kriteria seperti ini, ya, proses bimbingan jurnal yang akan dipublikasikan dilakukan dengan bimbingan ke dosen pembimbing, lalu sistematika penulisan artikel jurnal tersebut mengikuti gaya selingkung. Gaya selingkung itu contoh gaya dari masing-masing template jurnal yang akan jadi tempat publis. Contoh mau publish-nya itu rekan-rekan mahasiswa, publish-nya submit-nya itu rekan-rekan mahasiswa di jurnalnya adalah misalnya jurnal punyanya Universitas Muhammadiyah Malang. Yang nama jurnalnya apa? Oh, ternyata ini template-nya. Nah, berarti ikuti template itu. Lalu mahasiswa sebagai autor utama ya berhak mencantumkan pembimbing sebagai koautor. Jadi penulis pertamanya mahasiswa, penulis kedua, ketiganya adalah pembimbing. Pembimbing dapat menjadi koresponden dari jurnal yang dituju sesuai dengan kesepakatan mahasiswa dan pembimbing. Kalau misalnya nanti submit, ada biaya dan sebagainya, maka itu komunikasikan antara mahasiswa dengan pembimbing. Ya. Oke, itu lalu bukti submit itu di screenshot sebagai syarat daftar yang namanya sidang. Nah, berarti kalau seperti itu, jurnalnya diambil dari mana? Jurnalnya setelah rekan-rekan SHP ada revisi, nah berarti mulai itu hasil revisi yang sudah dihasilkan sama penguji penelaah bimbingankan ke dosen pembimbing untuk dijadikan sebagai jurnal.
Oke, untuk penjilidan sudah ada di pedoman, ya rekan-rekan lihat nanti download di pedoman Fkom Uniku ICID, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah terkait, udah tadi ini kebijakan dan sebagainya. Oke, itu mungkin ya garis besar yang dapat saya sampaikan terkait yang namanya sosialisasi skripsi dan juga tugas akhir bagi rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa angkatan 2020. Ini ada beberapa rule yang berbeda, ya ada kebijakan yang memang berbeda, tapi kebijakan itu insya Allah tidak akan memberatkan rekan-rekan, ya yang penting rekan-rekan sudah mempersiapkannya dari sekarang, seperti itu. Dan insya Allah semuanya kalau sudah direncanakan, tinggal nanti mengikuti aja prosesnya. Mangga mungkin di link chat saya sudah sharekan bagi Bapak Ibu dan juga mahasiswa untuk mengisi daftar hadir daripada kegiatan siang hari ini. Yang selanjutnya kita diskusi tanya jawab terkait kegiatan skripsi untuk mahasiswa angkatan 2020. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga rekan-rekan, Bapak Ibu dosen yang ingin ditanyakan terkait skripsi, apakah cukup jelas atau ada yang masih bingung nih, gitu kan ya? Atau ada yang masih bingung, gitu. Bapak, izin bertanya, Pak. Boleh, siapa ini berarti? Aku Lulu, Pak, dari Sistem Informasi. Lulu Fitriani Fadilah. Oke, boleh Iya, Pak. silakan. Pak, kebetulan kan ada syarat untuk ini, Pak, jadi peserta sidang cutting ya, Pak, untuk semester genap ya. Nah, sementara saya sedang mengikuti MSIB gitu, Pak, di luar kota. Kalau kayak gitu, mungkin ada keringanan buat online atau gimana ya, Pak? Kira-kira. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Teh Lulu ya dari program studi Sistem Informasi. Nah, nanti kalau yang untuk kegiatan MBKM di semester berjalan tersebut, rekan-rekan nanti tinggal dibuktikan dengan kegiatan MBKM di semester tersebutnya, dilampirkan itu sebagai bukti bahwa rekan-rekan pada saat melaksanakan ada kegiatan SUP kakak tingkatnya, rekan-rekan sedang berkegiatan di magang ataupun kegiatan MBKM yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk didaringkan dan sebagainya, kemungkinan sudah mulai ke offline, ya seperti itu. Tetapi nanti bisa menjadi apa ya, memperingannya itu dari kegiatan MBKM rekan-rekan. Seperti itu Teh Lulu. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain, boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti boleh di unmute dan perkenalkan diri. Gimana? Cukup jelas rekan-rekan? Oh gimana nih? Ada yang masih bingung? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Pokoknya di rekan-rekan akses web FK-nya. Ya sekali lagi di sana ada di bagian akademik, ada skripsi tugas akhir tahun 2000. Oke, boleh ada Pak Fahmi. Boleh, mangga Pak. Boleh Pak Fahmi di on kan mikrofonnya. Ya baik. Terima kasih Pak Dekan
yang terhormat Pak Wakil Dekan dan teman-teman semua. Izin diskusi saja sedikit. Saya sebagai pembimbing, terima kasih sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi kita yang berinteraksi di dalam proses penyelesaian kuliah. Jadi kita bisa saling mengingatkan, saling berkoordinasi, dan semua pihak memahami apa yang harus dilakukan. Kira-kira itu poinnya. Nah, ada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan model pembimbingan harus di ACC ke pembimbing 2 dahulu sebelum ke pembimbing 1. Saya memang belum membaca kewenangan, tapi paling tidak bisa disampaikan secara singkat poin-poin apa yang harus di ACC di pembimbing 2 begitu. Kemudian baru pembimbing 1. Nah, artinya saya ini memang posisinya di pembimbing 1 semua, sehingga harusnya menunggu saja begitu. Tapi di lapangan itu, Pak Dekan, Pak Rio, kadang-kadang mohon maaf, masing-masing kita pembimbing itu tidak reachable gitu ya. Tidak reachable itu di WA nggak dijawab Pak gitu. Mohon maaf ini teman-teman. Waktunya udah janji tapi nggak datang Pak gitu. Ini introspeksi bagi kita, bagi saya lah begitu. Sehingga kadang-kadang mahasiswa itu, Pak pembimbing 2-nya nggak ini, Pak pembimbing 1-nya gini. Jadi ini momen baik bagi kita. Mari kita sama-sama menghormati komunikasi kita sehingga tidak saling menunggu. Karena di dalam skripsi yang sekarang ini pembimbing 1 menunggu nih gitu. Ya menunggu ACC pembimbing 2. Kalau pembimbing 2-nya tidak berjalan dengan baik, saya kira pembimbing 1 tidak bisa apa-apa. Tapi saya tidak tahu modelnya seperti apa. Itu satu. Yang kedua itu saya tidak tahu di dalam SK pembimbingan ini apakah ada sebuah cara atau mekanisme di dalam menyelesaikan semacam permasalahan di dalam bimbingan. Contoh misalkan ada ketidaksepakatan di antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Mungkin bisa terjadi itu. Nah, ini yang menyelesaikan permasalahan siapa? Nah, ini terkait sebenarnya dengan keilmuan, ya, dengan keilmuan kita masing-masing, sehingga kadang mahasiswa dibingungkan oleh ketidaksamaan mazhab gitu, ketidaksamaan cara mengambil ilmunya, menerapkan ilmunya. Kira-kira demikian Pak Rio. Semoga bisa semuanya memahami hal-hal tersebut. Terima kasih Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Fahmi. Betul sekali ya. Pas banget ini memang sengaja di pertemuan ini untuk kita sama-sama juga sebagai mahasiswa dan juga sebagai kita dosen pembimbing kedua ataupun pembimbing ke-1 seperti itu. Ini yang saya tangkap poinnya. Yang pertama adalah model pembimbingan, ya. Lalu perannya seperti apa? Nah ini Bapak dan Ibu, ayo kita literasi bersama-sama, kita sepakati bersama-sama sesuai dengan apa yang ada di pedoman dari Universitas Kuningan yang memang dimasukkan juga di pedoman Fakultas Ilmu Komputer untuk bimbingan skripsi. Itu ada peran tugas pembimbing utama dan juga tugas pembimbing pendamping. Oke, saya bahas dulu tugas daripada pembimbing pendamping ataupun pembimbing 2. Nah, makanya ini pembimbing 2, tugasnya itu sebetulnya membantu pembimbing utama terutama dalam menentukan ketepatan metodologi penelitian yang digunakan dan teknik penelitian serta memastikan kesesuaian sistematika penulisan tugas akhir ataupun skripsi. Itu ada di pedoman skripsi yang FKOM juga. Jadi ayo para pembimbing 2 fokus kepada metodologinya sudah tepat belum yang dia inginkan sama mahasiswa. Lalu teknis penelitiannya seperti apa. Dan terutamanya adalah sistematika penulisan tugas akhirnya.
gitu, citationnya, gitu kan ya, dan sebagainya itu tolong diperhatikan oleh pembimbing kedua, gitu. Nah, nanti untuk pembimbing pertama itu memastikan kebenaran substansi keilmuan yang mencakup kesesuaian judul, perumusan masalah, pemecahan masalah, dan ketepatan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi sudah ada tuh apa namanya tuh aturan-aturannya yang memang disusun oleh universitas dan juga diterapkan di fakultas. Oh, ternyata fokusnya ke sini pembimbing kedua. Fokusnya ini pembimbing pertama gitu kan ya. Nah, nantinya biar saling bertemu. Jadi nantinya akan nyambung ke pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Fahmi, tidak ada yang namanya berbeda argumen, sorry bukan tidak ada, meminimalisir yang namanya beda persepsi terkait mazhab-mazhab yang tadi terkait metodologi penelitian dan sebagainya karena memang sudah ada rule-nya. Yuk bersama-sama bareng-bareng gitu kan ya fokus di masing-masing tupoksinya. Nah, ini untuk mempermudah kita juga dalam bekerjanya seperti itu. Nah, begitu untuk model bimbingannya tetap berarti dari pembimbing kedua dulu baru ke pembimbing pertama. Nah, ini ya ada tips dan trik kalau misalnya kita padat nih kegiatan ya baik pembimbing kedua atau pembimbing pertama. Sebetulnya sekarang di era teknologi 4.0 dan mau ke 5 gitu kan ya sekarang tuh sudah bisa online semuanya. Mungkin ya Bapak dan Ibu ini mas saran saja gitu kan ya. Ada ada beberapa pembimbing yang memang sudah menerapkan, oke kita sudah menggunakan Google Sheet ya, karena nanti upload-nya pun menggunakan hybrid, tolong di Google Sheet kan, nantinya di-share linknya ke dosen pembimbing kedua dan juga dosen pembimbing pertama. Bimbingannya secara daring, nanti tinggal para pembimbing itu memberikan komentar-komentar yang tidak sesuai untuk penelitiannya. Nah itu tuh juga bisa. Jadi itu salah satu cara misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kegiatan yang sangat padat dan sebagainya, gitu kan ya. Kita kalau bisa komunikasi secara daring, ya share melalui Google Docs, gitu kan ya. Nanti teman-teman mahasiswa itu tinggal kita selaku pembimbing tinggal memberikan komentar. Oh ini kurang tepat dan sebagainya. Insya Allah nantinya itu akan memberikan kemudahan pada saat bimbingan tidak harus terus-terusan bertemu. Nah memang sih betul kalau misalnya ketika bimbingan itu enaknya adalah bertemu biar bisa langsung komunikasi secara langsung. Nah, itu pun bisa disiasati dengan apa? Yaitu dibuatkan seperti ini Zoom ataupun Google Meeting ya, weekend ataupun misalnya seminggu sekali 1 jam aja ya. Itu semua yang masa bimbingan kita bimbingan bareng secara meeting gitu. Itu juga bisa salah satunya dimanfaatkan untuk memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa kita. Nah, itu mungkin terkait keilmuan. Nah, ini juga rekan-rekan mahasiswa juga dalam diperhatikan ketika menentukan topik. Oh, kalau misalnya ini keilmuannya sesuainya adalah kalau di IoT contohnya adalah Panunu, ya udah mendingan ambilnya adalah Panunu di IoT. Ya kan ya, jangan memaksakan misalnya adalah yang tidak sesuai dengan rumpun keilmuannya. Seperti itu. Itu mungkin Pak Fahmi ada saya mempertajam terkait yang namanya tugas daripada masing-masing pembimbing dan juga nanti rekan-rekan mahasiswa juga untuk bisa mengikuti alur daripada bimbingannya. Ada tambahan mungkin dari Pak Dekan? Punten Pak Dekan saya jawab duluan. Punten, baru bergabung lagi ada tamu. Oke. Sudah cukup Pak, udah jelas sekali. Ya mungkin nanti tinggal kita literasi bersama di panduannya, sama kita koordinasi dengan pembimbing kedua dan pembimbing kesatunya. Jadi sudah jelas sekali. Pak Fahmi gimana Pak? Sudah cukup ya Pak ya kita? Cukup. Hatur Oke. nuhun Pak Rio. Siap, baik. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi dari Bapak dan Ibu dan juga dari rekan-rekan mahasiswa yang mau dipertanyakan ataupun ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, ya pesan dari saya, ya tadi ini saya materinya akan sharekan ke sebentar. Saya sharekan terlebih dahulu materinya ke chat dan nanti rekan-rekan juga bisa mendownloadnya, bisa mempelajarinya, bisa literasi bersama. Nah ini, oke, ini
Gitu. Oh, ini ada chat dari Pak Endra. Oh, satu dulu nih. Ada izin bertanya Pak untuk pembuatan artikel jurnal. Berarti bimbingannya selesai SHP atau bersamaan saat bimbingan SUP. Oke, saya jawab dulu. Ini dari Yulis. Jadi untuk bimbingan jurnal itu setelah selesai revisi SHP mau ke sidang. Karena kan ketika mau daftar sidang itu rekan-rekan itu harus sudah menyelesaikan revisian SHP-nya. Nah, berarti itu dibuatkan untuk artikel jurnalnya. Ya, karena ketika nanti rekan-rekan submit juga, ketika mau diterima sama pengelola jurnal juga pasti ada revisi kalau misalnya ada tidak sesuai. Itu ya Kak Teh Yulis ataupun Kang Yulis ini. Jadi setelah selesai revisi SHP, dibuatkan artikel ke jurnal bimbingannya ke dosen pembimbing kedua dan pembimbing pertama. Pak Endra, di slide ada ketentuan tentang mengikuti SUP sebagai penonton yang tertulis sama peserta. Maksud dari jumlah tersebut apakah kumulatif mengikuti ataupun bukan? Oke, jadi itu kalau misalnya di dalam satu kegiatan SUP itu ada 1, 2, 3, biasanya ada sampai dengan 10 peserta. Nah, itu boleh jadi bukan kegiatannya tetapi pesertanya, ya. Jadi sekali lagi saya pertegaskan bahwa ketika mengikuti ataupun menonton 5 peserta, bukan yang namanya kegiatannya. Seperti itu. Begitupun untuk yang sidang 10 peserta berarti 10 pesertanya, bukan 10 kali kegiatannya. Itu ya Pak Endra. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Oke, sama-sama. Siap Pak Fahmi. Terima kasih. Hati-hati jalan Pak, lagi nyetir kayaknya Pak. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Kalau tidak ada, saya sudah share itu slide PowerPoint-nya untuk pedomannya, rekan-rekan akses di yang namanya WebFcom ya untuk bisa nanti dipelajari bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ke teman-teman, Bapak Ibu dosen yang sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Dekan dan juga rekan-rekan dosen, pimpinan rekan-rekan dosen dan juga teman-teman struktural di Fakultas Komputer yang sudah mengikuti kegiatan ini. Baiklah, marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelumnya kita foto bersama dulu ya, rekan-rekan. Mohon boleh diinikan dulu, apa namanya tuh, di-on-kan terlebih dahulu kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita live. Oke, baik. Ini slide yang pertama. Saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, next. Yang selanjutnya, slide kedua, ini ada 8 slide. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Slide yang ketiga, senyum. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. Sebentar. Oke, slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang kelima. 1, 2, 3. Oke, yang ke-6. 1, 2, 3. Oke, yang ke-7. Oke, yang ke-8. Oke, nah silakan rekan-rekan di-download dan juga diisi daftar hadirnya. Oke, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ditutup. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.